Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, NIM 18130310020. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tes awal praktikum biokimia tentang analisis glikolisis darah dan fermentasi sel ragi. Langsung saja. Nomor 1. Pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti klorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Jawabannya, glikolisis merupakan jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, yang mana pemecahan D-glukosa yang dioksidasi menjadi pirufat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis sel ragi dengan glikolisis sel darah merah yaitu produk yang dihasilkan. Dalam sel ragi, produk yang dihasilkan yaitu berupa etanol dan karbon dioksida, sedangkan pada sel darah merah produk yang dihasilkan yaitu asam laktat. Nomor 2, glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Jawabannya, yang pertama ada metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Yang kedua, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang ketiga ada metabolisme protein, merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Yang keempat, metabolisme asam nukleat yaitu terdapat sintesis atau degradasi DNA dan RNA. Pada reaksi sintesis maupun degradasi memerlukan enzim untuk memfasilitasi peristiwa tersebut. Nomor 3, pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat, sedangkan pada sel ragi hasil akhirnya adalah etanol dan karbon dioksida. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Jawabannya, pada proses glikolisis, glukosa difosforilisasi oleh ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP yang dikatalisis oleh enzim heksokinase karena yang diubah berupa glukosa. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase karena glukosa isomer dengan fruktosa. Isomerase ini melibatkan pengubahan aldose menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6-bifosfat dan ADP yang dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, aldolase memecah fruktosa 1,6-bifosfat molekul dengan 6 atom karbon menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon, gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh triosafosfat isomerase. Selanjutnya gliserol 3-fosfat diubah menjadi 1,3 bifosfat gliserat yang dikatalis oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NAD positif. Produk lain adalah NADH. Ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3 bifosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3 fosfogliserat. Selanjutnya 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2 pada molekul yang sama.
Enolase mengkatalisis dehidrasi 2-fosfogliserat membentuk fosfoenol pirufat atau PP. Reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2-fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PP. Pada reaksi yang terakhir, pirufat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosforil secara irreversibel dari PP ke ADP untuk membentuk ATP dan pirufat. Pada saat otot lurik melakukan kontraksi seperti saat berolahraga, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam pirufat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini terjadi peningkatan kadar NADH karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada tersedianya molekul NAD positif. Untuk mengoksidasi gliseraldehida 3-fosfat, akumulasi asam pirufat dan NADH akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD positif dan mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Nomor 4. Tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Pada proses glikolisis sampai terbentuknya pirufat dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian pengubahan pirufat menjadi etanol memerlukan 2 NADH sehingga secara keseluruhan ATP yang terbentuk adalah 8 ATP. Nomor 5. Pada glikolisis sel ragi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dan O'Tolhuidin serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang mana glukosa akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Kemudian ion kupro akan mereduksi ion fosfomolibdat menghasilkan larutan biru tua. Dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis. Sedangkan penetapan kadar glukosa juga dilakukan dengan cara O'Tolhuidin, yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis dengan lambda sama dengan 625 nanometer. Penetapan kadar etanol pada glikolisis sel ragi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Nomor 6. Jelaskan cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Kadar etanol sama dengan AB, absorbansi larutan baku dikurang absorbansi larutan pada berbagai konsentrasi per absorbansi pada larutan standar dikurang absorbansi pada larutan berbagai konsentrasi dikali 0,5 kali 0,5 per 100 kali 100 per 0,5 kali 100 per 0,5 gram per dl desiliter. Nomor 7. Jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 molar Krebs-Ringer fosfat buffer pH 7,2 sampai 7,4. KRP dibuat dengan NaCl 1,5 molar setara dengan 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades. Kemudian pembuatan fosfat buffer pH 7,4. Pada campuran A terdapat 0,1 molar NaH2PO4 2H2O dengan MW-nya 156 dengan beratnya masanya 15,6 gram dalam 1 liter. Pada campuran B terdapat 0,1 molar NaH2PO4 2H2O dengan MW-nya 178, masanya 17,8 gram dalam 1 liter. Tambahkan 19 ml dari campuran A ke dalam 81 ml campuran B, diukur pH-nya sampai pH 7,4. Kemudian tambahkan KCl 0,15 molar 5,6 gram KCl dengan MW-nya 74,56 dalam 500 ml Aquades.
Nomor 8. Pada langkah kerja glikolisis, sel ragi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat-alat yang digunakan. Erlenmeyer digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati. Untuk Erlenmeyer 1 sebagai kontrol positif, yang mana pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang positif sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan pada Erlenmeyer 2 sebagai kontrol negatif, yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif. Pada Erlenmeyer 3 untuk melihat pengaruh inhibitor, yang mana campuran ini digunakan untuk mengamati bagaimana pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel ragi. Nomor 9. Dalam percobaan, ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Jawabannya, pendiaman selama 15 menit berfungsi agar proses glikolisis dalam sel ragi dapat berlangsung optimum selama rentang waktu tersebut. Selanjutnya nomor 10. Dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Tujuan langkah ini adalah agar larutan yang menempel pada crucible larut bersama aquades sehingga tidak ada yang tertinggal pada crucible. Nomor 11. Mengapa pada proses glikolisis di alam, sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Jelaskan jawaban saudara. Karena pada proses glikolisis di dalam sel darah terjadi glikolisis anaerob atau ketika kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalani proses aerob sehingga dihasilkannya asam laktat. Apabila terjadi glikolisis aerob, maka yang dihasilkan yaitu asam pirufat. Nomor 12. Sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Parameter-parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Nomor 13. Jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Jawabannya, penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida menginhibisi enolase, enzim yang membutuhkan ion magnesium, dengan cara membentuk kompleks molekul antara fosfat inorganik membentuk magnesium fosfat. Penambahan arsenat akan menghambat glikolisis dengan membentuk 1 arseno 3 fosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut yang terjadi seharusnya yaitu gliseraldehida 3 fosfat menjadi 1 difosfogliserat, namun yang terjadi yaitu 1 arseno 3 fosfogliserat. Nomor 14. Sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Berikut ini langkah-langkahnya untuk glikolisis dalam sel ragi. Sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Selanjutnya, lanjutan nomor 14, itu langkah-langkah glikolisis sel darah merah. Langkah-langkah kerjanya. Sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif,
tabung 2 sebagai kontrol negatif, tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml. Dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml. Tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml. Dapar KPR pH 7, KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 5 menit. Tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml. Dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Dan tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml dan dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan fluorida, tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml, dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram lalu penangas air selama 30 menit dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Folin-Wu yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan Aquades yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan natrium tungstat 10% dan asam sulfat 2/3 normal secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dan dengan cara Folin-Wu. Nomor 15. Jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Glikolisis dalam sel ragi. Produk yang dihasilkan yaitu etanol dan karbon dioksida, dan enzim yang berperan yaitu enzim pirufat dekarboksilase yang berfungsi mendekarboksilasi asam pirufat hasil glikolisis menjadi asetaldehid. Kemudian dengan adanya hidrogen, terjadi pengurangan asetaldehida dengan enzim alkohol dehidrogenase untuk membentuk etanol atau etil alkohol. Yang kedua, glikolisis sel darah merah. Produk yang dihasilkan yaitu asam laktat dan enzim yang berperan yaitu enzim dehidrogenase laktat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kesalahan mengetik, ataupun kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.